mengenal Allah dan mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang berkali-kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Engkau bekerja, menerangi hati dan pikiran kami. Kami mau menaklukkan pikiran kami di bawah kaki Kristus. Biar Allah sendiri yang bekerja, yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap untuk menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua, selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Ya, selamat jumpa lagi. Saya percaya semua saudara pasti mengalami hari-hari bersama Tuhan dengan luar biasa, menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, ya. Saudara, kita akan belajar hari ini tentang ada 4 aspek kehidupan murid Kristus. Ya, ada 4 segi atau 4 aspek murid Kristus di dalam pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan bagaimana kita bisa bertumbuh dan terus berbuah, ya, dalam keempat aspek ini, ya. Yang pertama adalah, saudara, setiap kita pasti kita melihat beberapa. Kalau kita mau tumbuhan tanaman itu tumbuh dengan baik, pasti kita akan perhatikan banyak aspek. Ya, banyak segi yang kita harus lakukan. Ya, gimana kita mau nanam ya tanaman itu supaya dia bisa tumbuh dengan baik, pasti kita akan lihat hal-hal apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Salah satu butuhnya tanah, ya tanah yang baik, ya butuhnya pasti perlu penyinaran matahari yang baik. Lalu pasti dia butuh juga dikasih pupuk, penyiraman air juga yang baik, yang cukup, ya. Dan itu akan mendukung sehingga tanaman itu akan tumbuh dengan baik, ya. Dan nggak cukup sampai situ, nggak cuma sekali saja kita lakukan, tapi terus continue dilakukan, ya. Nggak bisa kita mau tanam dan menghasilkan sesuatu lalu kita cuma sekali 2 kali lalu kita biarkan saja. Ya, kecuali di hutan, saudara, kita tanam di hutan. Tapi kalau kita tanam di tempat area-area tertentu, itu perlu diperhatikan. Ya, belum lagi tantangannya dari hama-hama. Ya, baik itu kalau di daerah Kalimantan ini banyak hama-hama yang dilepas begitu saja. Baik itu babi, ya, dan dilepas mana-mana, akhirnya merusak tanaman. Saya pernah bertanya dengan teman-teman di daerah, kenapa kamu nggak nanam sayur? Kalau saya nanam sayur, waduh, habis dengan babi-babi itu. Babi itu dilepaskan gitu. Nah, kita lihat ada segi-segi yang harus diperhatikan, ya kan? Nah, apakah berkomunikasi dengan kepala desa, kepala dusun dan mengumpulkan warga supaya babi-babi jangan dilepaskan? Ataukah kita dengan pagar supaya tanaman kita tidak dirusak, ya? Dan itu ada segi-segi yang kita harus perhatikan bagaimana tanaman kita bisa tumbuh. Dan juga misalnya kita dalam merawat, ya kan, kita memelihara ayam, demikian juga butuh beberapa segi. Saya sempat ngobrol dengan Pak Agus Nababan yang dia khusus berternak ayam. Banyak hal-hal yang mesti diperhatikan, ya, supaya ayam itu bisa menghasilkan, bisa bertumbuh dengan baik dan sehat. Tapi ternyata bukan hanya segi situ saja ayam itu sehat dan bertumbuh dengan baik, saudara. Tapi perlu juga seginya dalam hal menjual. Pada waktu menjual, ini gimana? Harganya kalau harganya turun atau dikelola oleh monopoli orang tertentu, sehingga kita bisa memelihara ayam, tapi harga ayam tuh jadi kita nggak bisa mendapatkan harga yang terbaik, mengalami kerugian. Nah, jadi ada segi-segi dalam bukan hanya masalah berternak ayam atau menanam sayur saja, berternak yang lain. Tapi kita melihat segi bukan hanya kecuali hobi itu buat kita untuk kita nikmati. Tapi kalau itu berhubungan untuk kita dapatkan income, penghasilan,
maka kita harus lihat segi-segi secara ekonomis juga. Bagaimana kita bisa ada keuntungan dari situ. Tidak mengalami kerugian, saudara. Nah, dalam kehidupan pertumbuhan kerohanian kita juga harus melihat sebagai murid Kristus, melihat segi-segi apa yang penting supaya kehidupan rohani kita ini bisa bertumbuh menjadi murid Kristus dan terus berbuah. Ya. Nah, saudara, seperti yang tadi awal saya ceritakan, yang pertama adalah segi-segi yang kita harus perhatikan untuk kita memperhatikan bagaimana supaya kita menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh dengan baik dan terus berbuah. Yang pertama adalah relasi dengan Kristus, saudara. Seorang murid harus punya relasi dengan Kristus sebagai sumbernya. Ya, relasi itu suatu hubungan. Dan saya membaca dalam kitab Efesus yang dikatakan Rasul Paulus, Efesus 1 ayat 10 berkata demikian. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, pada ayat yang selanjutnya saya bacakan pada ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 2 ayat 8 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, dalam kitab Efesus tadi yang saya bacakan, bagaimana rancangan Tuhan bahwa Tuhan ingin menyatukan orang percaya dengan Kristus. Ya, Tuhan mau menyatukan orang percaya dengan Kristus. Ada satu relasi yang erat antara Kristus dengan umatnya, antara Kristus dengan orang percaya. Dan ini menjadi apa? Bahwa menyatakan juga kepada gerejanya, kepada jemaat di Efesus dan kita semua, gereja di akhir zaman ini, apa? Bahwa Tuhan mau mengadopsi semua orang-orang yang di luar daripada garis keturunan daripada Israel. Mau mengadopsi kita menjadi anak-anak rohani Bapa. Kenapa? Karena Injil. Kedatangan Yesus pertama adalah untuk umat Israel, orang-orang Yahudi, umat pilihan Tuhan. Tapi waktu Yesus datang kepada mereka, ternyata mereka menolak Yesus. Karena mereka menginginkan seorang Mesias itu yang luar biasa, saudara. Tapi ternyata Yesus lahir dari seorang tukang kayu, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Ya, mereka menganggap bahwa Mesias yang akan menyelamatkan mereka adalah orang yang luar biasa, seorang raja, seorang pahlawan dengan dengan kehebatannya bisa memimpin mereka seperti Daud, bisa memimpin mereka seperti Joshua, ya, bisa memimpin mereka seperti Gideon. Gambaran mereka seorang Mesias itu seperti itu, saudara. Sehingga di dalam tulisan Rasul Paulus dikatakan, sehingga apa? Tuhan beralih kepada bangsa yang lain. Sepertinya saudara dan saya bangsa di luar Israel itu diadopsi sama Tuhan. Dicangkokkan, saudara, kepada pokoknya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita ini, saudara, bukan suatu kecelakaan. Hidup kita ini sudah dirancang oleh Tuhan sejak awal. Kalau saudara dan saya sekarang bisa kenal Tuhan, itu bukan suatu kebetulan, saudara. Itu udah direncanakan Tuhan bahwa saudara adalah bagian dari rancangan Tuhan. Ya, bukan suatu kecelakaan. Bukan suatu kebetulan, itu rancangan Tuhan sejak awal. Dan kita yang sudah menerima Yesus, saudara dan saya menerima Yesus secara pribadi, saudara dan saya menerima keselamatan itu. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara dilahirkan baru secara rohani. Sebelumnya kita mati dalam dosa-dosa kita. Kita diselamatkan bukan karena kehebatan kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Melalui apa? Melalui iman yang ditujukan pada Yesus. Yang tadi saya bacakan pada Efesus pasal yang ke-8 ayat 9 berkata ini. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini aspek yang pertama, relasi saudara dengan Tuhan. Saudara mengerti dasarnya bahwa Allah lah yang merancangkan itu. Allah lah yang mau kita disatukan dengan Kristus. Allah kita, Bapa kita yang mengangkat kita menjadi anaknya. Di mana kita meresponi panggilannya, di mana kita meresponi Injil, ya, di mana kita meresponi Yesus, ya. Kabar baik yang disampaikan oleh rasul-rasul, kabar baik yang disampaikan semua orang percaya, sehingga waktu kita meresponi itu, kita menerima kasih karunia Allah. Waktu kita menaruh iman kepada Yesus, saudara menerima keselamatan itu bukan karena perbuatan saudara. Tapi itu pemberian Allah, itu hadiah dari Allah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Setelah itu Tuhan mau saudara dan saya melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, aspek pertama ini, segi yang pertama ini penting sekali. Karena itu landasan fondasi saudara sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami hidup yang berbuah saudara. Ini aspek yang sangat penting, ini segi yang sangat penting. Jika kita melupakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, maka apa saudara? Keselamatan itu, kalau saudara memandangnya, keselamatan itu ada usaha saudara. Tidak bedanya kita dengan orang-orang yang di luar Kristus. Sampai sejauh mana kita bisa tahu, kita bisa ketemu dengan Tuhan? Enggak bisa saudara. Tidak ada yang bisa membawa kita, mendamaikan kita dengan Allah. Karena ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Yang bisa menyelesaikan dosa ini siapa? Enggak bisa manusia. Jadi kekuatan manusia, kemampuan manusia menyelamatkan dirinya enggak mungkin bisa saudara. Oleh karena itu kita mendengar kabar baik bahwa Yesus datang ke dunia. Dia mati di kayu salib, menanggung, memikul semua hukuman dosa manusia. Kedatangan Yesus lewat pengorbanannya, lewat darahnya, saudara dan saya ditebus, lewat darahnya saudara didamaikan, sehingga hubungan manusia dengan Allah kembali punya hubungan relasi yang baik. Bukan karena usaha saya, bukan karena usaha saudara, tapi relasi itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi itu bukan usaha manusia. Itu terjadi karena saudara dan saya datang beriman percaya kepada Yesus. Itu adalah kasih karunia Allah. Sehingga hubungan manusia dengan Allah bisa kembali dipulihkan, yaitu lewat salib. Itu bukan kekuatan saudara, itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah pemberian Allah yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Itu bukan usaha saudara sendiri, usaha saya. Ini sebagai dasarnya saudara. Tanpa Injil saudara, tanpa berita kabar baik ini, maka apa? Manusia akan menjadi sombong. Saya bisa kok menyelamatkan diri saya sendiri, saya bisa kok melakukan ini, saya bisa kok melakukan itu. Tanpa Injil, orang akan menjadi sombong. Tanpa Injil kita akan menjadi sombong. Sehingga kita bisa membandingkan diri kita dengan siapa saja. Kita lupa dan kita tidak menyadari seperti apa kebenaran kita di hadapan Tuhan. Kita pernah berkata, kebenaran kita, kebaikan kita seperti kain kotor saudara. Kebenaran kita, kebaikan kita, kita pernah berkata seperti kain kotor. Kenapa? Karena keadaan kita orang berdosa. Kalau kita sebagai orang berdosa, perbuatan kita, semua yang kita lakukan di mata Tuhan itu semuanya hitam saudara. Di hadapan Tuhan kita tuh hitam, karena apa? Kita diliputi dengan dosa. Tapi waktu saudara dan saya percaya Yesus, saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Allah menyelimuti, Allah melingkupi saudara dengan darahnya. Allah melingkupi saudara dengan anugerahnya. Sehingga Allah melihat saudara bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Itu yang harus saudara sadari. Bahwa relasi kita dengan Tuhan harus kita bangun sebagai aspek pertama. Itu bukan karena upaya saudara, tapi Allah yang mengerjakannya dalam hidup kita. Kita meresponi Allah, kita meresponi Injil Kristus, kita meresponi Yesus Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga apa? Kita menerima kasih karunia Allah. Sehingga dengan kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita, sehingga kita dapat melakukan seperti apa yang Allah inginkan. Sehingga saudara dan saya punya kemampuan untuk bisa terus bertumbuh.
Kenapa? Saudara dan saya memiliki benih ilahi dalam hati saudara. Relasi dengan Yesus bisa terbangun karena saudara dan saya telah percaya kepada Yesus dan lahir baru. Sehingga saudara dan saya punya benih ilahi dalam diri saudara. Sekali lagi saya katakan, relasi dengan Yesus bisa terbangun. Kenapa? Karena saudara meresponi kasih karunia-Nya. Waktu saudara mendengar berita Injil tentang Yesus Kristus, tentang manusia yang berdosa, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Hanya Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Waktu kita mendengar berita itu dan Roh Kudus berbicara kepada kita dan memberi iman percaya kepada kita, dan waktu kita percaya dan mengakui Yesus Tuhan dan percaya dalam hati saudara, apa yang terjadi? Seperti ada perpaduan Injil dan Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara, dan saudara mengundang Yesus masuk dalam hati saudara. Saudara mengalami kelahiran baru. Saudara mengalami kelahiran baru dan Allah mengutus Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hati saudara dan saya. Maka dikatakan dalam kitab Efesus dikatakan Roh Kudus ditaruh, diletakkan sebagai meterai keselamatan di dalam hati kita. Sehingga itulah awal kita punya relasi dengan Tuhan, dengan Kristus. Tanpa itu seorang tidak bisa punya relasi dengan Tuhan. Kenapa? Jalannya tertutup. Dengan kita percaya kepada Yesus, kepada pemberitaan Injil, kita mendapatkan kasih karunia Allah. Sehingga apa? Jalan kepada Allah terbuka. Bukan karena kita. Karena Alkitab berkata, oleh darah Yesus kita punya keberanian percaya menghampiri takhta kasih karunia. Oleh darah Yesus. Bukan oleh kemampuan kita, tapi oleh darah Yesus melayakkan saudara dan saya bisa menghampiri takhta kasih karunia Allah. 24 jam saudara bisa menghampiri takhta kasih karunia Allah. Saudara, waktu beberapa hari yang kemarin, saya dengan teman mau bertemu dengan audiensi dengan Pangdam. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Pangdam tanpa akses, saudara. Ternyata teman kami ini, Pak Untung ini punya akses. Dia punya adik, itu teman sekolahnya Pangdam. Jadi dia lewat adiknya nelpon itu Pangdam. Sehingga diaturlah waktu sehingga bisa temu. Coba kalau dia gak kenal saya, lalu saya bilang saya ini pendeta, mungkin saya butuh waktu. Untuk apa saya mau ketemu dia? Tapi karena aksesnya ada, saudara, sehingga itu mempermudah sehingga kita bisa ketemu, saudara. Waktu ketemu dengan Pangdam kita bisa ngobrol dan cerita banyak hal, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita membangun relasi dengan Tuhan, saudara harus punya aksesnya. Siapa yang menjadi akses untuk membawa saudara ketemu dengan Tuhan? Aksesnya apa? Lewat siapa, saudara? Lewat darah Yesus. Lewat Yesus Kristus Tuhan. Lewat salibnya. Lewat pengorbanannya. Saudara dan saya punya akses untuk ketemu dengan Bapa. Saudara punya jalur untuk ketemu. Ketemu Pangdam aja mesti lewat berapa prosedur, saudara. Di pintu gerbang ditanya mau ketemu siapa, ketemu Pangdam. Udah masuk lagi tanya mesti buku absensi. Udah itu tunggu lagi ruang tunggu Pak ya. Tunggu Pangdam lagi rapat. Jadi lihat ada beberapa step. Tapi saudara dan saya mau ketemu Yesus tidak perlu juga absen ya. Pak Ali, aku mau ketemu Tuhan Yesus, Bapak di surga jam berapa ya, boleh ya? Saudara nggak perlu. Akses terbuka 24 jam, kapan saja mau ketemu saudara. Tapi mau ketemu Pangdam gak bisa suka-suka kita, saudara. Yang janji jam 11 mundur, saudara. Jam 10 mundur jadi jam setengah 2, saudara. Mundur jadwalnya. Saudara kalau ketemu Bapak gak mungkin mundur jadwalnya, saudara. Kapan saudara perlu? Hari ini saudara butuh, Bapak aku perlu engkau. Ya, aksesnya ada, saudara. Saudara pahami itu, saudara. Kalau zaman dulu orang-orang mau ketemu dengan Tuhan itu gak sembarangan. Hanya imam besar yang bisa ketemu dengan Tuhan di ruang maha suci. Kalau bilang ini ruang maha suci, di sini ada tabut perjanjian. Hanya imam besar yang bisa masuk setahun sekali membawa korban. Selebihnya di sana adalah imam-imam Lewi saja. Bayangin saudara, mau ketemu Bapa. Dan mereka kalau ada dosa mereka mati. Imam besar kalau ada dosa mati di ruang maha suci.
Dan biasa dikasih kelenengan di kakinya, saudara. Kalau dia hidup bunyi keleneng, keleneng, keleneng bunyi, saudara. Kalau diam nggak ada suaranya, berarti imam itu bisa mati di dalam ruang maha suci, saudara. Bayangkan Tuhan itu begitu kudus, Tuhan itu begitu mulia. Segi yang pertama yang harus disadari untuk pertumbuhan dan berbuah lebat, ada saudara dan saya harus punya relasi dengan Tuhan, dengan Kristus. Dan kita tahu aksesnya, darah Yesus, pengorbanan Yesus. Keselamatan yang dia beri itu karena kasih karunia, bukan karena kebaikan saya. Jadi itu fondasi kita membangun kehidupan untuk kita bisa bertumbuh. Segi yang pertama adalah saudara dan saya membangun relasi yang tidak boleh berhenti. Seperti juga di dalam kitab Yohanes 15 juga katakan, akulah pokok anggur, kamulah Bapakku pengusahanya. Ya, dan menyatakan bahwa kita harus tinggal dalam Kristus jika hendak menghasilkan buah. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sumber kita. Kita gak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus melekat terus dengan Tuhan. Nempel terus dengan Tuhan. Bilang sama sebelahnya, kamu harus nempel terus dengan Kristus. Ya, punya relasi yang terus nempel. Ya, kayak perangko, saudara. Nah, kayak seperti orang yang jatuh cinta kan, bolak-balik nelpon, ya kan? Lagi habis senti nelpon, sambil kerjain ini nelpon, ya pokoknya nelpon terus, saudara. Rasanya nggak habis-habis. Ada aja yang diceritain, saudara. Saudara dengan Tuhan begitu nggak? Maksudnya nempel terus. Lagi apa ngomong cerita, lagi apa cerita, Tuhan gini-gini, kita cerita, saudara. Nempel terus, saudara. Saudara, supaya apa? Supaya kita bisa terus mendapatkan kekuatan dari roh Tuhan. Kita nempel dengan Tuhan, nempel dengan firman-Nya, saudara. Kita menerima perintah Yesus melalui firman, nempel dengan firman-Nya, nempel dengan Roh Kudus. Ya, saudara, terus menerus kita nempel, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai dari diri kita. Sebelum kita memuridkan orang lain, gimana relasi saudara dengan saya? Sedalam apa relasi saudara dengan saya? Kalau Yesus bilang pada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Halo, gimana relasi saudara dengan Tuhan? 5 menit, 3 detik, 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau lupa, gak punya sama sekali. Yesus kata pada murid-muridnya waktu di Getsemani, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan engkau 1 jam saja? Kenapa 1 jam Tuhan Yesus bilang, saudara? Karena itu proses dalam kita membangun relasi itu butuh waktu, saudara. Butuh waktu, butuh masang telinga, butuh perhatian. Gak bisa kita membangun satu hubungan relasi dengan seseorang pun langsung. Gak mungkin, saudara. Gimana saya bisa tahu isi hati istri saya, bagaimana saya tahu isi hati saya, tanpa punya relasi, tanpa hubungan yang saya sediakan. Memasang telinga dan membuka suara. Demikian kita relasi dengan Tuhan. Tuhan mau ngomong, kita buka telinga untuk mendengarkan Tuhan bicara. Dan Tuhan membuka telinga untuk kita, Tuhan mau mendengar kita ngomong. Jadi gak bisa kita membangun relasi diam-diaman lihat-lihatan. Gak bisa, saudara. Harus ada yang ngomong dan bergantian ngomong sehingga hubungan itu terbangun dengan baik dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, dan apa? Terjadi suatu hubungan yang erat, saudara. Dan itu dimulai dengan apa, saudara? Saudara dan saya mulai belajar untuk bisa memahami. Menjadi murid Kristus, belajar untuk memahami. Gimana kita bisa melihat orang ini, murid kita yang kita muridkan ini, dia ini hidupnya benar gak? Hidupnya bagaimana, punya relasi gak dengan Tuhan? Mulai kita dan orang yang kita muridkan. Dia memahami gak apa yang Yesus ajarkan tentang pertumbuhan dalam relasi dengan Kristus? Apakah dia bersedia taat kepada Kristus? Kalau saya tanyakan ini kepada saudara, apakah saudara punya hubungan
apa yang diajarkan, apa saudara memahami apa yang diajarkan Yesus tentang bertumbuh dalam relasi dengan Dia? Kalau saya bertanya sama saudara, apakah saudara bersedia taat kepada Kristus? Apakah saudara menyediakan waktu bersama Yesus sehingga mendapatkan kekuatan dan bimbingan untuk menjadi sebagaimana yang dimaksudkan? Adakah perubahan-perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan orang ini? Apakah ia sedang melakukan hal-hal yang benar dengan alasan-alasan benar? Sudahkah terjadi perubahan-perubahan dalam karakternya? Apakah ia menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten dalam mengasihi Allah dan orang lain? Dalam hubungan relasi itu kita bisa bertanya pada diri kita sendiri dan kita bisa bertanya kepada orang yang kita muridkan. Bagaimana kehidupan relasi dia dengan Tuhan? Bagaimana ketaatan dia dengan Tuhan? Bagaimana waktu dia dengan Tuhan? Apa yang dia alami? Ada nggak perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan dia? Karakter apa yang berubah? Saudara, apakah dia semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama? Itu kita bisa melihat saudara dengan mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Ya, orang yang kita muridkan saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah setelah kita menyadari segi yang pertama adalah relasi dengan Tuhan. Katakan 2, 3, relasi dengan Kristus. Ya, ini hal yang utama. Jangan saudara sebut saya murid Kristus, tapi saudara tidak punya hubungan relasi dengan Tuhan. Kenapa? Terlalu sibuk saya. Saya nggak punya waktu. Sekali lagi saya mau katakan saudara, cerminan kehidupan saudara seorang murid Kristus atau bukan, terlihat dari relasi saudara dengan Tuhan. Seberapa kuat relasi saudara dengan Tuhan. Itu mempengaruhi aspek segala yang lain. Itu sumbernya saudara. Yang kedua apa? Relasi dengan keluarga Allah atau gereja. Rasul Paulus tadi menceritakan dalam Efesus pasal 1 dan pasal 2 tadi saya bacakan. Dan pasal selanjutnya Rasul Paulus mengutip tentang relasi dengan keluarga Allah atau gereja. Ya, di mana mau menyatakan kepada murid Kristus posisi kita dalam tubuh Kristus, bahwa kita ini tidak terpisah, kita itu terikat di dalam satu tubuh. Bahwa kita memiliki karunia rohani, kemampuan. Bahwa di dalam keluarga Allah ini kita saling mengasihi dan kita bersama-sama menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam Efesus pasal 4 ayat pertama saya baca buat saudara. Sampai ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Jadi Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Efesus. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di situ bahwa ada beberapa kata Rasul Paulus katakan, aku yang di dalam penjara. Bayangkan Rasul Paulus di dalam penjara masih bisa menasehatkan orang-orang yang ada di Efesus. Supaya apa? Hidup mereka sepadan, berpadan dengan panggilan sebagai murid Kristus. Ya, dan apa yang Rasul Paulus nasihatkan? Bahwa orang-orang percaya sudah punya murid Kristus, mereka sudah punya relasi dengan Tuhan. Ingat, gak cukup punya relasi dengan Tuhan. Yang kedua, kamu harus punya relasi dengan sesama orang percaya dalam keluarga Allah. Rasul Paulus katakan kamu harus rendah hati. Orang percaya di Efesus harus punya kerendahan hati, lemah lembut, sabar. Relasi yang harus dibangun bukan hanya dengan Tuhan saja, tetapi dengan semua orang percaya, anggota keluarga Allah. Harus punya apa? Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Rasul Paulus ingatkan. Ini harus terbangun. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Ada gak di situ saling membantu? Dan berusaha memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh.
sebagaimana kamu rela dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita semua yang orang percaya di seluruh yang ada di tempat ini, gereja lokal, di GPK di seluruh Indonesia, di gereja-gereja Tuhan seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini, semua orang percaya kita adalah keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah, kita adalah tubuh Kristus. Kita dikatakan rumah Tuhan, bangunan rumah Tuhan, saudara. Kita gak boleh menunjuk kamu tuh gereja yang sesat, kamu tuh gereja, gak boleh saudara. Kita gak boleh menunjuk-nunjuk gereja sesat, kecuali memang itu ajarannya sesat. Saudara sepaham, itu melukai tubuh Kristus. Waktu kita nunjuk gereja lain, kita menjelekkan gereja lain, kita sedang melukai tubuh Kristus, berarti melukai tubuh kita sendiri. Bahwa kita ada satu tubuh secara universal. Waktu kita menyatakan hal-hal yang buruk, yang jahat kepada gereja Tuhan yang lain, padahal dia tidak seperti itu, kita sedang melukai tubuh kita sendiri. Kita sedang melukainya. Dan Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan bahwa kita harus punya kerendahan hati. Kita punya lemah lembut dan sabar. Kenapa? Dalam kita bersatu membangun relasi hubungan keluarga di dalam jemaat ini, tidak gampang saudara. Tidak mudah. Atau lagi latar belakang, satu dari daerah Medan, satu daerah Sumatera, satu daerah Sulawesi, daerah dari Indonesia Timur, dari Jawa, itu dengan kebudayaan yang berbeda, dengan cara ngomong yang beda saudara. Seringkali banyak gesekan terjadi saudara, di dalam tubuh Kristus, di dalam keluarga Allah. Gesekan terjadi. Satu maunya ngomongnya begini, satu maunya begini, satu begini. Bayangin saudara, kalau gereja banyak orang, semakin banyak masalah. Kalau mereka tidak punya kerendahan hati, kalau mereka tidak punya kelemah lembutan, kalau mereka tidak punya kasih. Ya, di sini Rasul Paulus ingatkan bahwa kita adalah satu tubuh, satu roh. Supaya apa? Relasi itu bisa dibangun dengan cara apa? Kita mengenakan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan hati yang mengasihi. Kalau enggak bisa terjadi saudara. Dan ini yang Rasul Paulus ingatkan. Rasul Paulus mengalihkan fokusnya dari pentingnya berpusat pada relasi pribadi kita dengan Kristus dan mulai membicarakan dampak relasi kita dengan Tuhan itu pada relasi-relasi kita dengan orang lain. Rasul Paulus katakan begini, kalau kita punya relasi dengan Kristus baik, dampaknya pasti membawa kita punya relasi dengan sesama seiman dengan baik. Rasul Paulus gitu. Dampaknya, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Kristus yang intim dengan firman-Nya, maka kehidupan kita itu dikuasai oleh firman dan hadirat Tuhan. Maka itu menolong kita, memampukan kita bisa berelasi dengan orang-orang lain. Orang-orang percaya khususnya, dimulai orang percaya. Jadi Paulus memperluas pesannya itu apa? Membahas tentang relasi antara anak-anak Tuhan dalam keluarga Allah. Hubungan antara anak-anak Tuhan dalam keluarga Allah. Tidak gampang saudara, karena 1 Korintus juga cerita bagaimana jemaat di Korintus itu pecah saudara. Satu pro kepada Paulus, satu pro kepada Petrus, satu pro kepada Apolos. Bayangkan, mereka itu bukan orang yang sembarangan, mereka tuh punya hubungan yang erat dengan Tuhan, punya karya-karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Tapi ternyata mereka itu terjadi block and block. Menjadi murid Kristus, saudara-saudari, kita gak boleh block and block. Kita cuma satu blok Yesus. Fokus kepada Yesus. Semua bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Jadi kita tidak akan blok A, blok B, blok C. Banyak gereja-gereja begitu saudara. Ini kumpulan orang-orang berduit, shopping ini kumpul saudara. Ini kumpulan masak. Ini kumpulan abang beca saudara. Gak berbaur saudara. Ini kumpulan nelayan-nelayan, ini kumpulan pembantu saudara. Jadi seperti terpisah-pisah, terkotak-kotak saudara. Saya membaca suatu tulisan, waktu saya membaca buku, dia berkata gini. Ada seorang yang tersentuh hatinya. Dia seorang yang jiwa baru, dia baru bertobat. Dia datang ke gereja. Pada waktu dia datang ke gereja, dia sedang ada masalah. Semua orang itu pada datang sama dia dan menanyakan dia.
Dari orang yang biasa, dari orang yang kaya, dari orang apa, semua datang kepada dia dan menanyakan gimana keadaannya. Inilah yang harus ada sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Kristus. Saudara dan saya harus peduli, punya rendah hati, punya kelemah lembutan, sabar, dan kasih yang saling memperhatikan, saudara. Mungkin saudara gak bisa hadir, tapi paling gak saudara bisa dengan jaringan telepon ada, media sosial ada, saudara bisa telepon. Bagaimana kabarnya? Gak datang ibadah, atau mereka sedang berduka, mereka sedang punya masalah. Kalau bisa saudara hadir, itu sesuatu hal yang wujud yang luar biasa. Saudara, ini yang harus ada. Segi-segi ini saudara, menjadi tempat kita bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Kita gak bisa sendiri, saudara dan saya butuh orang-orang percaya yang lain untuk kita bisa saling menguatkan. Ya, kemarin saya baru telepon dengan jemaat yang ada di Lampung, saudara. Mulai ceritakan gini, ini semua dicet, pusing saya kepala saya, saudara. Lalu saya bilang gini, apa yang kamu bisa lakukan, kamu lakukan. Yang satu cerita begini, ini lagi pindahan. Kok yang ini gak bantu, yang lagi pindahan. Padahal yang lagi pindahan ini sudah dibantu oleh orang lain. Saya bilang kalau kamu tahu itu sesuatu yang kurang baik, sampaikanlah kepada kelompok ini supaya kelompok ini ikut melakukan hal yang sama. Saudara, bayangkan perpecahan terjadi dalam tubuh Kristus apa? Karena ada asumsi juga. Oh, karena menurut saya kamu lakukan begini. Jangan asumsi, saudara. Kadang asumsi itu membuat gereja menjadi pecah. Lebih baik saudara tanya orang yang bersangkutan, benar gak kamu begini? Benar gak kamu begitu? Gereja pecah karena apa? Karena gosip. Tubuh Kristus terluka karena gosip. Digosok makin sip, saudara. Rasul Paulus mengalihkan fokusnya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa relasi itu, relasi dengan sesama, dengan tubuh Kristus membuat kita bisa bertumbuh dengan baik, saudara. Ya, itu harus kita bangun dan itu harus kita perjuangkan. Alkitab berkata bahwa ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi bagian dari keluarga Allah dan memiliki Bapa rohani serta saudara-saudara dalam Kristus. Kita bisa saja mudah menerima kabar baik bahwa kita memiliki Bapa yang mengasihi kita, tetapi gagal berelasi dengan orang-orang percaya lain sebagai saudara-saudara kita meskipun keduanya tidak dipisahkan. Jadi kita gak bisa berkata, aku cuma mau urusannya dengan Tuhan. Urusan dengan jemaat yang lain, aku gak mau. Kenapa? Semakin berurusan dengan manusia, semakin kita terluka. Benar, saudara. Kenapa? Di situ besi menajamkan besi. Waktu saudara berhubungan dengan sesama, awal-awalnya enak nih. Semakin dalam, wah kelihatannya, karakternya, wah dia gak bisa diomongin, dia gak bisa dikritik. Itu mulai muncul, saudara. Ya kan? Dia maunya diperhatiin. Tapi dia gak mau perhatiin. Dia cuma maunya nerima, tapi gak mau memberi. Nah itu muncul tuh. Semakin kita dekat, kalau di luar permukaan, biasa-biasa aja. Tapi kalau udah mulai dekat, makan bareng, pergi bareng sama-sama, apalagi nginep bareng. Nah kelihatan tuh joroknya. Kelihatan, wah dia mah gak mau bersih-bersih. Wah Pak, gue semua yang bersihin. Dia enak aja tinggal tidur tuh. Kotor lagi gak cuci kaki. Jorok lagi dia gak sikat gigi. Apa semua diomongin, saudara. Tapi sebagai tubuh Kristus, saudara belajar bisa menerima apa adanya. Bukan karena ada apanya. Kita bisa menerima teman kita, rekan sepelayanan kita, rekan orang percaya dengan apa adanya. Mungkin kita pelan-pelan bisa sharing berbagi. Saya tuh jadi begini, jadi bersih-bersih, tahu gak kenapa? Itu sharing, saudara. Saya dulu tuh diajar sama papa mama. Begini-begini, gimana kamu? Nah dari situ kita bisa tahu, saudara. Mungkin dari kecilnya dia tidak dilatih begitu. Nah saudara, belajar menerima perbedaan, belajar menerima kekurangan sesama seiman, saudara seiman, saudara. Jangan jadikan itu menjadi sesuatu yang membuat kita terpecah, membuat kita akhirnya konflik. Karena hal-hal yang tidak esensial, yang tidak penting, saudara.
Sebagai keluarga atau gereja, kita bekerja sama, hidup bersama dalam jaringan relasi, hubungan-hubungan yang penuh kasih. Gereja ada jawaban Allah atas kebutuhan-kebutuhan ini, saudara. Gereja adalah jawaban Allah atas kebutuhan-kebutuhan ini. Jangan jadi gereja yang eksklusif, saudara. Maksudnya gereja yang memisahkan diri dari dunia, dari lingkungan. Makanya sekali lagi saya mau tanya sebenarnya, pernah gak sudah lihat video seorang gembala sidang gereja jemaatnya cukup besar, dia nyamar jadi gelandangan kan, dia masuk dalam gereja, gerejanya besar, dia masuk jadi gelandangan, tidak ada seorang pun yang nyalamin dia. Dia duduk masuk, akhirnya duduk di depan, tidak ada tahu dia itu gembalanya, saudara. Dia pengen ngetes bagaimana relasi jemaat itu dengan sesamanya di dalam gereja. Setelah selesai dia khotbah, dia maju ke depan dan dia buka semua topengnya. Dia menangis, dia marah dengan jemaat. Saya ini sedih sebagai gembala. Saya menyamar jadi gelandangan masuk ke gereja ini. Tidak ada jemaat pun yang menyalami saya dan menyambut saya. Itukah namanya gereja? Itukah namanya murid Kristus? Cuma melihat tampilan yang di luar. Melihat yang di luar. Nah, berapa banyak orang-orang susah percaya Yesus. Berapa banyak orang-orang yang tersandung karena kehidupan orang Kristen, murid Kristus. Pada zaman gereja mula-mula banyak orang percaya datang dari latar belakang kehidupan yang hancur. Tidak memiliki relasi-relasi keluarga yang dapat mendukung, menopang mereka dan mengasihi mereka. Di luar sana banyak orang-orang itu mengalami broken home. Banyak orang-orang yang di luar sana itu mengalami banyak sekali kesepian. Terluka hidupnya. Mengalami kesepian. Hidupnya tuh hancur, saudara. Mereka gak punya kasih. Siapa yang menyambut mereka? Mungkin ada sebagian mengalami keluarga yang bercerai. Kehilangan keluarga karena memutuskan untuk mengikuti Yesus. Hal ini bisa terjadi, saudara. Tapi mari kita menjadi gereja yang terbuka tangan bagi mereka. Supaya apa? Siapapun dia, kita sebagai gereja Tuhan murid Kristus bisa menyambut mereka. Berkenalan mereka, membantu mereka, memperhatikan mereka, menolong mereka. Dan memuridkan mereka. Kita tahu di dalam gereja, Tuhan percayakan gembala sidang atau pendeta. Di bawah gembala sidang ada pemimpin-pemimpin rohani. Bapak rohani yang membantu supaya murid-murid bisa mengenal Kristus. Seperti Rasul Paulus memuridkan Timotius, seperti Rasul Paulus memuridkan Titus, saudara. Ini terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Maka di dalam Efesus pasal 4 juga Tuhan katakan, Dialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Untuk apa? Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus sebagai kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagian. Ya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa aspek pertama mempengaruhi aspek selanjutnya, saudara. Ya, itu yang terjadi, saudara. Sekali lagi kita perlu perhatikan ini. Bukan relasi dengan Kristus aja penting, tapi relasi dengan orang percaya juga penting, saudara. Harus terbangun dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, ya. Yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga ada relasi dalam keluarga. Setelah relasi dengan semua orang percaya, relasi dengan keluarga harus terbangun. Rasul Paulus kutip di dalam Efesus pasal 5 berkata gini, ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala
istri sama seperti Kristus adalah kepada jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Yang kedua, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus dengan jemaat. Saudara, relasi dengan keluarga harus terbangun. Antara apa? Suami dengan istri. Suami dengan istri. Lalu apa? Istri dengan suami. Lalu orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua. Rasul Paulus begitu tegas mengatakannya, saudara. Efesus 6 ayat 1 katakan, hai anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tetapi bagi orang tua berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat 6, Efesus 5 dan 6, Rasul Paulus membahas seperti apa sih keluarga orang percaya murid Kristus itu harus seperti apa. Bagaimana suami memimpin istrinya dan mengasihi istrinya. Yang kedua, bagaimana istri harus menghormati suaminya. Selanjutnya apa? Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak dalam Tuhan. Bagaimana anak-anak bersikap terhadap orang tua. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara. Jadi segi-segi ini gak boleh dilupakan seorang murid, saudara. Gak cuma saya maunya relasi dengan Tuhan, lalu dengan gereja aja. Kita sibuk pelayanan di gereja, tapi kita lupa tanggung jawab dengan keluarga. Orang bisa mengerti tentang Injil. Dia punya relasi dengan Tuhan baik. Mestinya relasi dengan Tuhan baik itu membawa dia punya relasi dengan teman-teman seiman. Tapi kadang-kadang itu terhalang. Atau bisa jadi dia punya relasi dengan Tuhan, dengan jemaat itu baik, tapi dengan keluarganya gak baik, saudara. Dengan orang gereja, dengan teman-teman seiman. Wow, luar biasa dengan teman-teman seiman. Komsel di mana-mana. Tapi dengan keluarganya dia gak punya waktu. Waktu suaminya ngomong, istrinya ngomel-ngomel. Waktu istrinya ngomong, suaminya ngomel-ngomel, saudara. Tapi di luar sana luar biasa. Saya kadang ditegur sama istri saya. Kamu itu sama orang bisa dengerin. Tapi kalau saya ngomong, kamu kadang gak dengerin saya. Kadang saya sibuk dengan HP saya. Saya ditegur juga, saudara. Mungkin kita kalau dengan orang lain begitu sudah bisa sedih. Teman saya juga cerita. Kita gembala sidang itu kadang-kadang bisa mengutamakan jemaat dibanding dengan keluarganya. Kalau jemaat yang bagaimana dia begitu cepat sudah, tapi giliran keluarganya minta tolong, dia nggak pernah gubris. Halo? Kalau saudara ditelepon temannya langsung pergi, saudara. Tapi waktu saudara ditelepon mama, ntar besok. Halo? Tuhan mau saudara dan saya juga harus punya relasi yang baik dengan keluarga kita. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Itu punya relasi yang baik semuanya. Itu segi-segi yang harus diperhatikan. Gak boleh pincang sebelah, saudara. Harus kita perhatikan, kita bangun, saudara. Tempat yang terbaik untuk menjadikan murid adalah di dalam keluarga kita sendiri. Saudara paham nih? Tempat, katakan sama 2, 3. Tempat yang terbaik untuk menjadikan murid adalah apa? Di dalam keluarga kita sendiri. Sekali lagi baca 2, 3. Tempat yang terbaik untuk menjadikan murid adalah ganti saya.
Ya, 2, 3. Tempat yang terbaik untuk menjadikan murid adalah di dalam keluarga saya sendiri. Di dalam keluarga kita sendiri, saudara. Saudara pernah gak di dalam satu pertanyaan ini? Ada di dalam perahu, kapal, terus ada papa, ada istri. Saudara laki-laki, saudara punya mama, punya mama dan punya istri di dalam kapal itu. Tetapi pelampungnya itu cuma 2, saudara. Saudara mau kasih pelampungnya ke siapa? Saudara pakai pelampung sendiri, atau kasih mama saudara, atau kasih istri saudara. Tidak ada pilihan, saudara. Saudara akan milih yang mana? Mau nolong mama, mau nolong istri, apa saudara mengorbankan diri saudara sendiri? Halo? Ada beberapa hal terjadi di dalam keluarga. Kenapa? Ada beberapa hal memecahkan keluarga, terjadi perpecahan dalam keluarga. Kenapa? Karena suami tidak tahu perannya yang harus diambil. Sehingga dia lebih banyak dengerin mamanya dibanding dengar istrinya. Sehingga terjadi perceraian. Kenapa? Mamanya lebih intervensi kepada anaknya. Entah itu perempuan atau laki-laki. Mestinya orang tua tidak bisa intervensi lagi anak yang sudah berkeluarga. Orang tua cuma bisa kasih masukan. Orang tua cuma bisa kasih masukan. Kenapa? Mereka yang sudah berumah tangga, mereka sudah membangun satu keluarga yang baru. Orang tua harus mengizinkan anak membangun keluarga yang baru. Orang tua gak bisa lagi nyetir anaknya seperti yang dia mau. Kenapa? Anak itu sudah membangun keluarga yang baru. Tapi kita sebagai orang tua, mungkin kalau dikasih ruang untuk memberikan nasihat atau memberikan masukan, kita kasih masukan. Tapi selama ruang itu tidak diberikan oleh anak kita gak boleh masuk ke ruangan itu, saudara. Kenapa? Dia sudah membangun keluarga sendiri. Tapi ingat, bukan berarti orang yang udah berkeluarga anak kita, sehingga kita tidak lagi peduli dengan orang tua kita. Halo? Kita harus juga memperhatikan orang tua kita sebagai orang tua kita sendiri. Ya. Tapi saudara dan saya yang sudah berumah tangga, saudara membangun keluarga yang baru, saudara harus lebih peduli dengan keluarga saudara. Bukan berarti orang tua saudara tidak diperhatikan. Saudara juga harus memperhatikan keluarga saudara bersama-sama dengan keluarga yang baru. Tapi kita orang tua tidak bisa menuntut lagi kepada anak kita dan mengatakan, kamu tuh anak saya harus ikutin apa yang saya katakan. Kita gak bisa berkata begitu. Karena mereka sudah membangun keluarga yang baru. Saudara, tidak semua orang Kristen atau murid Kristus memiliki karunia memimpin. Tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi murid dan membuat murid. Tempat terpenting yang harus mendapat perhatian adalah keluarga kita. Ya, ada seorang penulis berkata begini, kegagalan yang terbesar dalam memenangkan seluruh dunia adalah jika saya kehilangan anak-anak saya sendiri. Ya, ini kegagalan yang paling besar. Saudara, jangan sampai saudara dan saya gagal karena kita apa? Kehilangan anak-anak kita karena kita tidak memuridkan mereka. Sehingga dunia memuridkan mereka, sehingga kehancuran terjadi bagi generasi-generasi selanjutnya, saudara. Ya. Saya sampai di sini saja, saudara. Nanti minggu depan kita akan bahas kembali tentang relasi yang lain. Ada 3 hal relasi. 1, relasi apa? Dengan Tuhan. Kita tahu relasi kita dengan Tuhan itu adalah kerinduan Tuhan menyatukan kita dengan Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib waktu kita sedang berdosa. Lewat kasih karunia-Nya, setiap kita yang percaya kepadanya, kita dibangun punya relasi kembali dengan Tuhan. Keselamatan lahir baru yang membuat kita punya akses. Darah Yesus yang tercurah membuat kita akses punya hubungan dengan Kristus. Ya, kapan saja kita punya hubungan dengan Kristus, kita bangun ya hubungan itu dengan Kristus, melekat dengan Dia, bukan untuk sementara, tapi untuk seterusnya. Yang kedua, relasi dengan orang-orang percaya. Ya, relasi dengan orang percaya. Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus dan kita adalah tubuhnya, tubuh Kristus, dan kita harus saling mengasihi. Ya, punya kerendahan hati, kelemah lembutan, saling memperhatikan, bertumbuh bersama-sama.
Ya, Tuhan pakai gembala sidang, Tuhan pakai pemimpin rohani untuk memuridkan kita. Ya, kita menjadi gereja yang terbuka bagi dunia ini. Maksudnya bagi orang-orang yang belum kenal Kristus. Yang ketiga, relasi hubungan di dalam keluarga. Suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak harus terbangun dengan baik. Dan pemuritan dimulai dari situ, dari keluarga. Mari kita akan akhiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami bisa pelajari bersama-sama. Rasul Paulus menyingkap hal-hal yang luar biasa. Rasul Paulus menunjukkan hal-hal yang luar biasa kepada kami dengan ilhaman Roh Kudus, bahwa untuk menjadi murid, kehidupan murid yang bertumbuh, ada segi-segi yang harus diperhatikan. Segi relasi dengan Tuhan, segi relasi dengan orang-orang percaya sebagai keluarga Allah, sebagai gereja, dan relasi di dalam keluarga jasmani. Dan Tuhan mau kami menyadari hal ini, bahwa semuanya itu bersumber dari Tuhan. Bersumber dari relasi dengan Kristus. Di mana relasi yang kami bisa dapatkan itu karena Tuhan sendiri sudah merancangkannya itu. Relasi dengan Tuhan kami bisa dapatkan itu karena anugerah Tuhan. Di mana hati kami terbuka buat Injil. Di mana hati kami percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah melakukannya itu di atas kayu salib. Sehingga kami diselamatkan, kami lahir baru. Dan Roh Kudus menjadi meterai keselamatan di hati kami. Dan kami memiliki benih ilahi yang menjadikan kami menjadi lahir baru, menjadi anak-anak Allah, dan Allah menjadi Bapa kami. Kalau zaman dulu akses bertemu dengan Tuhan tidak semua orang, hanya orang tertentu. Tapi sekarang Tuhan membuka akses, kami bisa membangun relasi, mempunyai koneksi dengan Tuhan 24 jam. Biarlah kami semakin rindu untuk menyiapkan dan selalu rindu seperti orang yang sedang jatuh cinta. Demikian kami jatuh cinta dengan Tuhan. Selalu terus berkomunikasi, mendengar Tuhan bicara, dan kami pun bicara dengan Tuhan. Sebagai seorang murid, kami tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa nafas, tanpa kekuatan, tanpa pertolongan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Biarlah kami sepenuhnya dikendalikan oleh Roh-Mu dan Firman-Mu. Sehingga kami terus juga menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Firman-Mu, membaca dan merenungkan Firman-Mu, mencintai Firman-Mu sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber isi hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Lewat apa yang kami belajar dari Tuhan, relasi ini membawa kami bisa membangun relasi dengan teman-teman seiman yang ada di gereja ini maupun yang ada di gereja lain. Bahwa kami ada saudara sebagai tubuh Kristus, sebagai rekan Allah, bangunan Allah. Kami mau disusun, kami mau nempel, melekat pada posisi yang Tuhan mau kami berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kami bisa bertumbuh bersama-sama. Karena Tuhan pakai gereja juga menjadi wadah untuk memuridkan orang lain yang tidak punya keluarga secara jasmani. Dan mereka bisa diterima di keluarga ini. Sehingga mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Mereka merasa dikasihi, mereka merasa disayang. Mereka merasa diperhatikan, mereka merasa didengarkan. Mereka merasa diterima. Di mana mereka tidak punya keluarga yang menerima mereka. Di mana mereka ditolak di lingkungan komunitas mereka. Tapi kami menjadi gereja Tuhan yang terbuka buat mereka. Tuhan, terima kasih bahwa bukan hanya sampai di situ mau membangun dari segi keluarga, relasi dengan keluarga kami. Tolong mampukan kami juga punya relasi yang baik. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, mantu dengan mertua, mertua dengan mantu, kakak dengan adik,
punya relasi yang baik Tuhan. Sehingga ini menjadi contoh kesaksian bagi gereja, menjadi contoh kesaksian bagi dunia ini. Bahwa kami adalah murid-murid Kristus, di mana kami bisa saling mengasihi. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk kami bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan dan membangun relasi-relasi dari 3 segi relasi ini. Kami bisa bangun, kami bisa lakukan, dan sehingga kehidupan kami mengalami banyak perubahan dalam karakter, dalam seluruh aspek hidup kami. Kristus semakin bersinar, Kristus semakin bercahaya lewat kehidupan kami. Sehingga kami menjadi suratan yang terbuka Tuhan, yang bisa dibaca oleh semua orang, bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhir ibadah kita. Bapa, kami akan akhir ibadah kami. Biar apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan setelah ini kami akan berpisah satu dengan yang lain ke rumah masing-masing, ke tempat apa yang kami akan tuju. Tuhan bersama dan melindungi kami. Berkati semua umat Tuhan dalam pekerjaan rumah tangga mereka, dalam usaha mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam seluruh aspek hidup mereka. Mereka yang bergerak di properti, mereka bergerak di dalam toko, pegawai negeri, pegawai swasta, diberkati mereka. Sehingga mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan memuliakan Tuhan. Dan berkati pemerintah kami dari Sabang sampai Merauke, aman, damai, takut akan Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka, para pejabat kami, presiden dan wakil presiden bersama keluarga, anggota dewan bersama keluarga, menteri kabinet bersama keluarga, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT-nya bersama keluarga mereka, panglima TNI, Kapolri bersama keluarga jajarannya juga Tuhan, takut akan Tuhan melingkupi mereka. Para pejabat tinggi dan sampai tinggi dan rendah dikuasai tangan takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di masa perekonomian sekarang, BBM naik dan berdampak juga pada perekonomian daerah, supaya semua Tuhan bisa tertata dengan baik. Bantuan-bantuan sosial sampai kepada tepat sasaran Tuhan. Berkati pendistribusian BBM sampai ke daerah juga bisa disalurkan dengan baik, sehingga harganya harga yang sama dari pusat ke daerah. Ya Tuhan, sehingga masyarakat yang ada di daerah tetap bisa menikmati, ya Tuhan, kesamaan dan keadilan. Terpujilah nama-Mu selamanya Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan, GPKD seluruh Indonesia, buat gembala-gembala sidang, pengurus pusat, pengurus daerah, jemaat GPKD, diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan terus bertumbuh serupa Kristus, bertumbuh secara kualitas dan kuantitas, dan menjadi berkat di mana mereka berada. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati umat Tuhan yang sakit, kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka, kelepasan terjadi bagi mereka. Dan berkati pasangan suami istri yang belum punya anak, biar tahun ini hamil dan punya anak tahun depan. Dan yang sedang hamil, yang sedang mengandung istri, berkati ibu-ibu sedang hamil, kandungannya baik dan sehat. Ya Tuhan, lahir dengan selamat bayinya dan ibunya juga sehat di dalam perlindungan kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dan Tuhan, berkati setiap kami. Angkat tangan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, engkau pulang dan kau terima seluruh berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nikmati dan alami seluruh berkat-berkat yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, menguatkan, meneguhkan kita, mengurapi kita, memenuhi kita, membawa kita menang selalu dan bertumbuh menjadi murid yang sejati dan dewasa di dalam Kristus, dan penuh kasih dan kebenaran, saling mengasihi di dalam kebenaran. Dan roh jiwa kita terpelihara sempurna tanpa cacat celah sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita dan masuki Maranatha, masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita percaya berkata amin. Tuhan berkati. Silakan kita akan dengarkan dari Jessica mungkin pengumuman ya. Silakan.